Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bersyukur kepada Allah pada subuh Sabtu 12 Oktober 2023 14 Oktober 2023 akhir Rabiul Awal. Kita dapat berkumpul di Masjid Raudhatul Mukminin, insyaallah menjadi sababiyah wasilah kita menggapai Raudhatul Jannah. Dalam rangka taklim yang sebelumnya kita melaksanakan kefarduan sholat subuh dan nawafil, qobliyah, zikir, dan amalan-amalan sunnah lainnya, dilanjutkan dengan santapan rohani. Setelah itu kita santapan jasmani dan juga senam kebugaran jasmani, paket komplit. Salawat dan iring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli sayyidina للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu sholawat sangat relevan, aktual ketika saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang sedang mendapatkan tekanan, mendapatkan kezaliman dari Israel. Dan ini sholawat juga penting dibaca untuk mengalahkan musuh. Sholawat perang. Kenapa? Yuk kita sebelum materi. Sholawat ini kita artikan supaya kenapa Pak Ustadz kok sholawat perang, sholawat mengalahkan musuh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga
rahmat keselamatan tertuju kepada Nabi Muhammad. Wa ashghilil zalimin bizzalimin. Ya Allah, sibukkan orang zalim dengan kezalimannya. Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kungkungan mereka dengan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga rahmat keselamatan ditujukan kepada para sahabat dan seluruh manusia. Jadi kalau khitabnya kepada Israel adalah Israel, ya Allah, semoga mereka sibuk dengan kezalimannya. Tetapi keluarkanlah orang-orang Palestina itu dari kungkungan mereka dalam keadaan selamat. Ini juga selawat ini akhir-akhir ini viral karena sering disampaikan oleh beberapa figur politik nasional. Nah, nanti Bapak juga paham. Jangan dibahas. Nanti kubu Anies, kubu Prabowo, kubu Ganjar nanti berantem di sini. Nanti Pak Jati sama musuh buyutannya tuh datang ada. Jangan ya, berantem mah udah gede mau. Makanya tema saat ini sesuai request bapak-bapak yang waktu saya ngobrol makan terakhir itu apa? Bubur ya? Bubur Bekasi. Lontong. Pak Ustadz bahas katanya tentang bagaimana bertetangga, bermasyarakat. Siapa yang usul? Yang ngobrol di sini? Nah, Pak Jati nggak ada, lagi happy sama Pak RW, lagi jadi anak jalanan. Si Boy, Revanya diajak kan? Si Reva kan Boy, Reva anak jalanan. Aduh, pakai pin. Ayat yang akan diketengahkan, Pak RW di sini, Pak RW biasanya di sini. Pak RW lagi butuh sandaran yang kokoh, makanya nyender. Bapak-bapak kalau habis sholat subuh tadi langsung pada cari senderan. Sama saya juga nyender di situ. Aduh, faktor umur. Ayat tentang kemasyarakatan. Nah ini saya tertantang request dari jamaah di sini. Kalau ibu-ibu turut suami, turut bapak-bapak aja. Apa temanya tergantung bapak-bapak. Turut suami. Al-Hujurat ayat 6 sampai ayat 8 ini. Tapi mohon maaf ini berjilid-jilid, berepisode-episode karena banyak ayat tentang kemasyarakatan. Ini penting kita bahas. Saya langsung menyambutnya. Ya, setuju. Jangan ngobrol di sini. Nanti ngobrolnya di pengajian aja. Kita bahas. Biar yang paham, yang tahu, tidak hanya yang request. Dan Pak Ketua DKM, oke, setuju. Surah Al-Hujurat ayat 6 sampai 8. Kita ini ngaji tafsir nih. Ya, tafsirnya saya tafsir Ibnu Katsir. Tafsir banyak, ada Pak tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi, tafsir Misbah, tafsir Maruki. Yang di pesantren itu yang tingkat dasar tafsir Jalalain. Kalau ibu-ibu tafsir Jalan Lain. Bukan tafsir Jalalain, tafsir Jalan Lain. Seenaknya aja nafsirin.
Sudah dibuka, Bu? Al-Hujurat ayat 6 sampai 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikum ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang pertama yang akan kita bahas surah Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 8 sampai ayat 8. Ini tematik juga nih sesuai dengan sekarang, yaitu tentang dalam bermasyarakat kita harus sering bertabayun. Ya, tabayun. Apa itu tabayun? Sering cross check, saling cross check informasi. Kalau bahasa ilmiahnya klarifikasi. Jadi kalau ada informasi di masyarakat, jangan telan bulat-bulat. Ini yang membuat masyarakat sering adu domba, sering ada miskomunikasi, misinformasi, miskomunikasi. Nah, makanya Allah wanti-wanti turunkan ayat untuk menjaga bagaimana menata masyarakat supaya tidak terhindar daripada fitnah yang diakibatkan informasi. Apalagi sekarang era informasi, era digital, di mana informasi itu sangat cepat, betul Pak? So, sekarang berita di Israel, di Palestina cepat langsung, padahal jauh. Kita ingin lihat live sholat di Mekah, di Madinah, gampang sekarang. Lihat aja di media ada, bahkan di salah satu TV ada yang pakai TV kabel, kecuali TV-nya TV hitam putih, yang TV zaman bahula. Ada nenek-nenek turi, padahal TVRI turi, nulisnya TVRI begitu.
ya turi. Nah, yuk kita belajar nih tentang bagaimana pentingnya klarifikasi. Karena seringkali sok bapak-bapak terbukti bahwa salah informasi mah suka jadi apa? Jadi baper. Bapak nge-share di grup, ya Pak ya, nge-share misalkan, nge-share kata yang temennya yang di anggota grup itu udah dikirim kali, lihat di atas. Ya, jadi informasi itu, broadcast itu sudah dikirim di atas. Terus ibu balas, nggak apa-apa kali. Ayo berantem kan? Akhirnya keluar. Sering gara-gara begitu di grup RW begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Baperan nggak? Jangan baperan Pak kalau di grup mah. Pak Jati, Pak ini jangan baperan. Baper di kamar. Oh, baper mah di rumah makan, di warteg itu baper. Habis baper makan, oh itu lapar ya. Nah, kalau saya baper di grup, ya harus tahan banting di grup. Pak Jati mengeluarkan stiker Anies. Oke. Ini ngeluarin stiker Ganjar. Oke. Oh iya. Ada yang ngeluarin stiker sebagai Prabowo ini mah ya, bukan Ganjar, Prabowo. Ngeluarin stiker Prabowo. Jadi di grup mah santuy aja lah, santuy. Yuk langsung ke ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. In ja'akum, jika datang kepadamu fasikun, orang-orang fasik, binabain, membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti berita itu. Tuh, antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Kalau tidak diperiksa dengan teliti informasi itu, ya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, cross check, klarifikasi. Kalau tidak begitu akan terjadi fitnah, musibah kepada satu kaum. Ibu hamil 2 bulan, udah lama menunggu kehamilan. Nih gara-gara tidak benar informasi, salah nggak cross check. Udah 10 tahun ibu menunggu. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Ibu nunggu kehamilan. Kata Pak Jati, jangan bersedih, jangan berduka, mohon pada Allah dalam berdoa. Akhirnya berdoa dengan doa Nabi Yahya, Rabbi la tadarni fardan fa innahu khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku dalam kesendirian, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi yang sebaik-baiknya. Terus butuh doa yang mandul, yang pengen lahir anak tuh doa Nabi Yahya, baca itu. Rabbi la tadarni fardan fa innaka khairul warisin. Akhirnya hamil tuh 2 bulan. Maka kata istrinya, ayah jangan bilang-bilang ya, kita hamil ini 2 bulan. Pokoknya jangan bilang-bilang ke siapa-siapa, takut nanti keguguran. Kita udah ekspos, udah ini, ternyata keguguran. Datang PLN ke rumah, nanya ke ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu ini telat 2 bulan. Kata ibunya, kok bapak tahu saya telat
2 bulan. Nih gara-gara nggak cross check nih, gara-gara nggak ini, gara-gara nggak cross check, nggak klarifikasi. Kok tahu saya telat 2 bulan? Nah ini ada catatannya bu. Padahal yang dimaksud listrik telat bayar 2 bulan. Jadi langsung baper si ibu itu, langsung koneknya ke kehamilan. Ibu telat 2 bulan bu. Nah, atas nama Bapak Rosid nih. Telat 2 bulan. Aduh. Kalau telat begini gimana? Pak, kata istrinya Pak Rosid. Ya, punya Pak Rosid saya putus. Tuh, punya Pak Rosid saya putus, kata tukang PLN-nya. Aduh, kalau diputus nanti saya bagaimana? Ya ibu pakai lilin. Oh, pakai lilin. Kan jadi nggak jelas, jadi kabur. Coba ibu telat 2 bulan, apa yang telat? Ini bayar listrik, selesai. Tapi karena nggak klarifikasi, jadi informasi nggak jelas. Informasinya jadi amburadul, jadi kacau. Nih contoh daripada tidak tabayun. Baik, kita secara ilmiahnya nih bu, secara ilmiahnya ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabun nuzulnya berarti. Aduh, ini HP anak saya pakai pin. Ini harus pakai pin. Tuh. Karena yang satu buat videoin, buat yang hadir saya bikinin YouTube. Nanti bisa nonton di sini, bisa di sini. Ini Rasulullah SAW ketika sudah ada di Madinah, ini asbabun nuzul. Rasulullah mengutus Walid untuk menagih zakat. Ibaratnya presiden atau menteri keuangan mengutus divisi penagihan zakat. Maka diutuslah Walid tersebut. Ketika datang ke satu tempat, ya, terutama Nabi Muhammad ini ngutus kepada Walid untuk menagih zakat si Haris. Karena Haris itu dulunya adalah orang Yahudi, masuk Islam. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika aku sudah menyatakan syahadat? Setelah aku syahadat, apa yang harus aku lakukan?" Kamu sholat, ya, rajin sholat, lalu kamu keluarkan zakat. Siap, saya akan keluarkan zakat. Nanti utus saja. Ketika diutus Walid datang untuk menagih zakat kepada Haris, maka si Walid ini yang diutus oleh Rasulullah adalah yang penakut, kurang sikoh, kurang amanah. Gak jadi, balik lagi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah datang ke sana, tapi saya di sana diancam mau dibunuh. Maka Rasulullah mengutus lagi dan yang lebih banyak ke sana. Kebetulan Haris ini memang mau bersilaturahmi ke Rasulullah, bertemu di jalanan dengan utusan Rasulullah ini, bertemu. Maka oleh Haris ditanya, "Mau kemana?" "Saya mau menghadap engkau, mau menagih zakat, mau mengambil zakat." Karena utusan Rasul, Walid menanyakan bahwa kamu mau membunuh Walid, utusan yang mau akan menagih zakat. Maka jawaban Haris gimana? Nanti dulu. Saya tidak pernah ketemu dengan Walid. Saya tidak pernah dikunjungi oleh Walid. Saya tidak pernah ada tagihan untuk membayar zakat. Nah, di sini terjadilah fitnah. Akhirnya datang si Haris ini dibawa oleh utusan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, benarkah Haris sesuai dengan laporan dari Walid begini? Tidak ya Rasulullah. Nah ini bu,
Jadi kadang ibu hati-hati, bapak hati-hati ketika share broadcast di grup WA. Terkadang informasinya itu hoax. Malu kita kalau hoax, ya. Berita hoax, berita yang tidak benar, terutama hal-hal yang terkait dengan ubudiyah, dengan ibadah. Banyak nggak Pak? Banyak. Gini Bu, terutama mau menjelang puasa baru atau di hari-hari bulan Ramadan atau di momen-momen hari-hari besar Islam, di mana di situ ada kesunahan-kesunahan. Seringkali di bawahnya barang siapa yang men-share berita ini kepada 10 teman, maka diharamkannya masuk neraka. Sering baca begitu? Ya Allah, haram masuk neraka dengan nge-share ke 10 nomor. Ada hadisnya? Nggak ada. Hadis riwayat siapa itu? Barang siapa yang men-share ke 10 nomor, haram baginya neraka. Hadis siapa itu? Berita hoax itu. Dosa. Tapi di atasnya kadang benar, kadang benar. Barang siapa yang bergembira menghadapi bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa sunnah di bulan Rajab, maka dapat pahala, dosanya diampuni. Benar kadang berita itu. Di bawahnya, ini kerjaannya provider. Supaya apa? Laku nomor, laku pulsa dan lain sebagainya. Nyedot pulsa, diiming-imingi barang siapa yang menyebarkan ke 10 nomor, haram baginya neraka. Kalau orang yang awam, alhamdulillah ya Allah, saya nggak akan masuk neraka. Saya ke 10 nomor, ke 10 grup. Nah ini bahayanya kita tidak menyaring sebelum sharing. Makanya saring sebelum sharing. Jadi jangan sampai kita ini menjadi sumber fitnah dalam masyarakat. Catat tuh, jangan sampai kita menjadi sumber fitnah di masyarakat. Kita lanjutkan. Antusibum qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka Haris tabayun kepada Rasulullah. Enggak Rasul, saya enggak kedatangan walid, enggak. Saya enggak pernah ditagih zakat. Saya sudah menyiapkan. Saya akan bayar zakat, tapi enggak ada yang nagih ke saya. Jadi kisru. Contoh Pak, contoh di masyarakat yang sudah terjadi informasi apa? Yang kemarin-kemarin, yang sudah-sudah, berita-berita itu yang sampai masyarakat heboh. Banyak enggak? Banyak. Tentang kematian, kewafatan Arifin Ilham. Hoax. Padahal masih hidup. Dulu tuh pernah. Wafatnya B.J. Habibie, ada hoax dulu. Padahal masih sehat. Resah. Wafatnya Luhut, diaminin. Amin. Oh seneng banget ada amin. Nah sekarang suka salah ya. Tuh amin. Prabowo nggak seneng. Amin ini seneng. Aduh. Patus bihu alama fa'atum nadim. Akhirnya kan nyesel gara-gara hoax bisa dipenjara tuh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu ada Rasulullah. Di kulli ummatun, bagi setiap umat itu adalah memiliki imam, memiliki nabi, memiliki rasul. Nah Rasulullah SAW adalah nabi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul
iman. Nah, tapi kalau kamu, kata Allah, kalau kamu menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, fi katsirin minal amri la anittum, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan. Walakinnallaha habbaba ilaikum, tetapi Allah mengikat, menjadikan di antara kamu itu satu ikatan yang kokoh. Apa itu? Ilaikumul iman. Ikatan yang kokoh itu apa? Iman, akidah. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi iman itu menghiasi kamu fi qulubikum, di dalam hati-hati kamu. Jadi bapak-bapak sekalian, ini ayat maksudnya adalah jangan sekali-kali kamu itu terlalu mengandalkan atau terlalu obsesif untuk memaksakan kehendak. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri. Jadi kemauan kita tuh kepengennya terus dituruti. Jangan. Maka kalaupun begitu la anittum, justru akan mendapatkan kesusahan. Maksud hitobnya Pak, jadi tidak semua urusan itu harus membebankan kepada Rasulullah. Ini hitobnya. Setiap umat ada Rasulnya, tetapi tidak setiap urusan harus selalu dibebankan kepada Rasulullah. Jangan. Kasihan Rasulullah. Dalam arti hitam letter lucknya seperti itu. Secara umum bahwa kita jangan terlalu memaksakan kehendak urusan, nanti akan susah. Usaha iya untuk protes ke presiden, protes ke pemerintah sudah, demo sudah, kita ke pemerintah sudah, malah ke Pak RW jadi sasaran, dikit-dikit RW, malah RT juga jadi sasaran kan masyarakat. Jadi masyarakat jangan terlalu membebankan segala urusan itu kepada RT, kepada RW, yang dimana kalau kita bisa, mampu, kenapa harus membebankan kepada RT? Ya, WC mampet RT, apa urusannya? Panggil sedot WC. Banyak nyamuk Pak RW nih, gara-gara nih jarang fogging, RW disalahin. Pakaian gantung di mana-mana, selokan di depannya jarang dibersihin. Padahal Pak RW sudah gencar-gencarnya tiap hari Minggu setelah senam, yuk kita kerja bakti. Begitu kan Pak RW? Tuh, iya, ini bukan kerja bakti. Kelihatannya eksis, kesana kemari. Ada kopi. Oh, duduk, ngopi. Oh, pura-pura megang sapu. Kira ngopi, ngerokok, duduk, baru ramai. Kelihatannya seperti eksis, padahal narsis. Foto. Oh, foto. Semangat sih foto buat dokumen. Ada yang begitu di sini ada? Mana orangnya? Mana? Nah, jangan nunjuk-nunjuk. Ini beritanya hoax apa benar nih? Harus tabayun. Nanti ya jadi fitnah. Malah jadi fitnah. Ya benar ya Bu ya. Kalau kehendak kita, keinginan kita tuh pengen terus dipenuhi, nyesek jadinya. Susah nih. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum. Kalau menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu akan mendapatkan kesusahan. Realistis, qanaah, ikhlas. Ya. Bapak gajinya 2 koma, tanggal 2 udah koma. Ibu-ibu nuntutnya
5 koma. Pengeluarannya yakin bu nyesek. Lah antum nyesek pasti. Makanya harus realistis. Jangan pengen jalan-jalan tiap minggu kalau gajinya 3 koma, apalagi udah pensiun. Ya Allah, cukup kita mah nanti kalau ada transferan dari anak baru jalan-jalan, numpang di anak sama, yang penting mah jalan-jalan ya bu ya, jalan ke toko Jogja sini, Jogja Depstore, jalan aja nanti balik ke kantor. Yang dibeli yang di pinggir jalan lagi, kan ya. Ketoprak. Padahal rumah makan ada di Jogja, Bapak jauh-jauh. Udah setor ke sini, ujung-ujung beli ketoprak mendingan di rumah lagi. Pak, sering ibu-ibu begitu, Pak. Nah, itu ibu-ibu seperti itu. Harus dimaklumi. Ya, Bu. Kata ibu-ibu gak juga, Pak Ustaz. Malah bapaknya sekarang yang rewel, balik ke anak bayi rewel. Jadi saya di rumah punya cucu bayi, punya bayi gede juga. Nah, bahkan dalam surah Al-Mu'minun ayat pembandingnya, ayat referensi lainnya di tafsir Ibnu Katsir, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bi dzikrihim wa hum an dzikrihim muridun. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Nah, catat, kasih stabilo. Kalau kebenaran diukur dengan hawa nafsu, rusak. Jadi kebenaran informasi, kebenaran apapun jangan didasari oleh hawa nafsu. Nah, terkadang egosentris, terkadang primordial, nih bahasa ilmiah, cocok di sini bahkan kan pensiunan, pernah kuliah rata-rata, primordial, keegoan daerah, rasis, keegoan suku, itu kadang memunculkan ego, nafsu, sehingga kebenaran ini bersifatnya subjektif, tidak objektif. Jadi susah ini kalau di masyarakat ngukurnya dengan hawa nafsu, tapi harus berdasarkan objektivitas. Kalau dalam agama, Al-Quran, Sunnah, ijtihad ulama, jangan berdasarkan hawa nafsu. Nanti nih Pak, start nih Oktober, keluar ayat-ayat yang tendensius sesuai dengan pesanan sponsor. Kalau ada yang benci Golkar, keluar ayat wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini contoh. Jangan mendekati itu pohon, karena kalau mendekati pohon itu maka kamu akan zalim. Yang benci Golkar, pohon kan Golkar pohon beringin kan, dikeluarin ayat tentang pohon beringin. Bakal Pak, pasti. Saya katakan pasti. Karena sudah pengalaman dari berbagai pemilu, banyak pesanan-pesanan ayat. Dicari dulu kepentingannya, cari ayatnya. Setelah ada kepentingannya, cari ayatnya. Waktu Pilpres, Jokowi, Ma'ruf, dikeluarin, cari ayat yang ada kata Ma'rufnya. Dari kata yang ada, nih sekarang udah keluar kata amin di mana-mana. Ya kan? Dukungnya. Gak masalah, silakan kalau selama itu sehat. Nanti mungkin calon Pak Prabowo cari ayat kira-kira yang pas apa nih Prabowo, Kowiyun yang kuat, gitu. Nah, Pak Anies jangan kalau lagi amin. Kalau amin setiap hari disebut ya, terutama saat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, pasti semuanya nyebut. Yang Ganjar juga nanti gak mau kalah. Nah ini Pak, jangan kebenaran itu menurut hawa nafsu. Bapak-bapak punten, ibadah pun jangan berdasarkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu salah satunya adalah
gampang menyalahkan paham lain dan mengklaim diri ini paham yang paling benar. Nah, ini harus dijaga nih dalam bermasyarakat ini. Nah, tetapi pada ujungnya nih ada solusi. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Ikatan iman. Itu muaranya ikatan iman. Sok tananaon di masjid, dan masjid mah kan universal masjid mah. NU boleh masuk? Masuk silakan. Muhammadiyah masuk silakan. Masjidul Mukmin dibatasi enggak apa-apa agama. Khusus untuk NU, enggak kan? Muhammadiyah jangan, Persis jangan. Enggak. Masjid Rodotul Mukmin ini untuk semua paham. Saya lihat tadi, yang kunut ada, yang tidak kunut ada, yang pakai sarung ada, yang pakai gamis ada. Maka ikatan yang paling kuat adalah bukan yang hawa nafsu, bukan yang atas dasar primordial, bukan atas dasar paham yang kita pahami yang dianggap paling benar, tapi yang paling kuat adalah walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tengok syahadatnya. Apakah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Yang Persis iya. Yang NU asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang Muhammadiyah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jamaah Tabligh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang suka 3 hari di masjid ini, 3 hari Jamaah Tabligh, syahadatnya sama. Kalau syahadatnya sudah beda, nah itu kita harus asyidda, harus tegas di situ. Harus tegas, nggak boleh melehoi. Nah, ciri orang yang terikat dengan iman di masyarakat harus kompak. Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Harus kompak. Pertama, apa yang harus kita benci? Kekufuran. Kekufuran apapun di lingkungan kita harus kita benci. Batasi, Pak. Kekufuran. Kufur di sini kekufuran. Kalau Al-Fat 29, asyidda'u alal kuffar, keras, tegas terhadap orang kafir. Nah, sama orang Israel nggak boleh lembek, nggak boleh. Ini, Ustaz, kita kan Indonesia, paling tidak kita tegas menyatakan pro terhadap Palestina. Nggak boleh pro sama Israel, harus tegas. Wa qarraha ilaikumul kufra. Di sini artinya kekufuran. Artinya apa? Aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada kekufuran kita harus tegas. Pak RW, Pak RT, ini harus tegas. Kalau ada indikasi mengarah kepada kekufuran, gak apa-apa orang bilang intoleran. Kok dibilang intoleran? Kita harus berdakwah, menegakkan ini nih, ayat Al-Hujurat ayat 12 ini. Depok sering disebut kota intoleran. Padahal, nah ini salah satunya itu tuh, tabayun tuh itu. Nah, maka ditabayun oleh Kiai Haji Idris Abdus Somad, bukan intoleran. Bahkan Kiai Idris bilang, saya kalau mau ceramah di gereja siap. Kalau ditantang Kiai Idris, gak. Ya. Saya mau ceramah di khotbah di gereja, saya siap. Mana dikatakan Depok intoleran? Itu karena belum berizin lengkap. Tuh, tabayun. Pak Idris menghadirkan kepala tata ruang, pemerintah suruh menjelaskan. Nah itu, jadi kalau ada ini harus tabayun nih. Pak Kiai Idris mencontohkan tabayun, dihadirkan kepala tata ruang kota, taman, perizinan, PUPR ini suruh ngomong tentang kondisi yang ada di Cinere itu ya. Cinere itu dijelaskan. Kalau udah tabayun, kita bisa menangkap mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Nah, kalau kita ikatannya iman, wa karraha ilakumul kufra, bentuk kekufuran banyak Pak. Wah, sudah banyak.
Sekarang bukan lagi dulu mah harta tahta wanita. Sekarang yang menjadi dipuja-puja itu harta tahta Toyota, kuota. So, ibu kalau nggak megang handphone ibu nggak ada kuotanya, mati gaya, nggak bisa update SB. Iya, nggak bisa foto-foto habis nanti senang foto tuh. Sini yang seragamnya hijau, sini selfie, nggak bisa begitu. Sekarang dipuja-puja itu Toyota, kuota. Nah, wal fusuko bentuk-bentuk kefasikan supaya afdol sholat sunnahnya, israfnya dilebihin dikit. Wal fusuko kalau di masyarakat harus kompak membenci terhadap kefasikan, kemaksiatan yang ada. Kalau anak-anak nongkrong, yang patut kita curigai di gerbang nongkrong misalnya, patut kita curigai. Sampai subuh, ngapain sampai subuh nongkrong? Warga sini, pemuda. Itu kefasikan itu, fasik. Wal isyan, kedurhakaan. Ada anak di sini sama orang tuanya ngelawan terus, apa RW diem? Jangan diem. Secara individu apa kita diem? Jangan diam. Harus peduli. Jangan sampai kayak ada di daerah Cimanggis, anak membunuh ibunya, ayahnya terluka gara-gara harta. Ada juga yang bapaknya ditusuk sampai 2 tusukan gara-gara ayahnya mau menjual hartanya. Tuh. Nah itu jangan sampai tetangga kita terjadi sesuatu karena tidak kepekaan kita, kepedulian kita. Ulaika humur rasyidun, maka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi rasyid, ada rasyid, jalan yang lurus artinya. Nih ada, ini nama rasyid itu dari Al-Quran. Catat Bang Rasyid, surah Al-Hujurat ayat. Oh ternyata nama saya ada dalam Al-Quran. Ayat Al-Hujurat ayat 7. Catat Bang Rasyid. Ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang ada di jalan yang lurus. Kalau Bang Rasyid belok-belok mulu bukan rasyid itu. Makanya harus lurus. Berarti dia harus kembali ke jalan yang lurus. Wajib. Nah, hadir. Ya. Udah siap? Oh, udah siap. Nah, kalau udah siap, ada pertanyaan tentang tabayun? Tidak ada. Ini belum selesai ayatnya. Nah, karena episode ayat kemasyarakatan itu banyak. Kita lanjut lagi next Sabtu 2 minggu yang akan datang. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, pentingnya tabayun, klarifikasi, check and recheck, cross check informasi yang ada, baik secara langsung ataupun di media sosial. Dalam bertetangga kita harus menjaga, meluruskan informasi. Jangan justru sejengkal jadi sesiku, sesiku jadi semeter. Itu kalau sudah seperti itu informasi yang salah, maka akan nadimin, penyesalan, karena akan menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak semua urusan itu harus diserahkan kepada pimpinan. Kasihan Pak RW, kasihan Pak RT. Apapun yang kita bisa lakukan di masyarakat, kita bisa nih menuntaskan masalahnya. Jangan mengandalkan yang lain. Selesaikan sendiri. Tidak semua urusan itu harus ditimpakan ke Pak RW, karunya tuh. Pak RW kasihan. Ataupun kepada pimpinan, kepada negara. Apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, kebenaran informasi, kebenaran beragama, kebenaran beribadah jangan didasarkan kepada hawa nafsu, tapi harus didasarkan kepada iman. Kalau orang sudah beriman, maka akan membenci kekufuran, membenci kefusukan, fusuk, dosa, dan isyan, permusuhan. Jadi permusuhan itu
dibenci oleh orang-orang beriman. Kita yang hadir di sini ini ada ikatan iman. Kalau kita komitmen dengan keimanan kita, kekufuran harus kita berantas. Ya, kefusukan, dosa-dosa nih yang melingkar yang ada di lingkungan kita, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, kita harus mencegah terjadinya konflik permusuhan. Mana yang request ayat-ayat kemasyarakatan? Pak Haji siapa? Yang saya ngobrol Pak Martono ya. Alhamdulillah, terima kasih, dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh. Ya. Sekarang kayak misalnya gini, kadang ada orang yang katakanlah tidak suka dengan orang itu akan dijadikan calon pemimpin. Ya. Sehingga ketika calon pemimpin itu akhirnya terpilih, apapun kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tidak berkenan bagi orang yang memang dasarnya tidak suka. Oh iya. Nah, dalam hal kayak begitu itu mesti bagaimana? Waktu Ali bin Abi, waktu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan terpilih, itu banyak yang tidak suka. Bentuk ketidaksukaannya, Umar bin Khattab dibunuh oleh yang tidak suka, Utsman bin Affan dibunuh, semua. Ali bin Abi Thalib dibunuh juga. Maka Ali bin Abi Thalib itu sampai pedangnya itu tembus. Nah, tetapi sebagian juga ada yang ikut. Nah, yang bagus yang mana adalah ketika proses pemilihan apa yang kita pilih bukan adalah apa yang kita inginkan, ya tetap namanya kan fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Ali Imran 109. Apabila sudah bulat, hasil musyawarahnya sudah jadi, sudah berbentuk hasil, sudah berbentuk produk, sudah kepilih, mau gak mau fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berjuang untuk memilih pemimpin itu sesuai kriteria saya. Ternyata saya gagal. Fatawakkal 'ala Allah. Maka apapun yang terjadi untuk negara ini yang dipimpin oleh bukan pimpinan yang kemarin bukan pilihan saya, fatawakkal 'ala Allah. Saya serahkan kepada Allah. Kemarin sudah dibahas tentang politik. Sudah dibahas. Itu ya. Baik, shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.